Bab 434 Rasi segera menegak air itu sampai habis, lalu bersendawa dan mengatur napasnya, akhirnya dia pun sudah merasa lebih baik. Pada saat ini, ponsel Daniel berdering dan dia pun menjawabnya, katakan. Bukankah sudah kuberitahu, masih perlu kukatakan untuk kedua kali. Minta Direktur Tony saja yang menghadiri konferensi pers besok. Benar, aku akan mengurus masalah yang lain. Mengenai tampil di depan umum, serahkan pada Direktur Tony. Jangan bicara omong kosong. Selesai bicara, Daniel segera mematikan panggilan itu. Namun, baru mengakhiri satu panggilan, datang lagi sebuah panggilan yang lain. Dia langsung incen jawabnya menggunakan telepon mobil, katakan. Presdir Daniel, saya sudah menyelidiknya, masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan Presdir Devina. Kemampuan stafitnya belum mencapai level setinggi itu, tidak mungkin bisa menyerang sistem kita. Coba selidiki keluarga Moore. Keluarga Moore. Thomas sedikit terkejut, keluarga Moore tidak mudah diselidiki. Saya akan mencobanya dulu. Jika ada kabar, beritahu aku. Baik, selesai mengakhiri panggilan datang panggilan telepon dari Linda. Daniel malas menjawabnya, dia langsung mematikan ponselnya. Kan you begitu sibuk, kenapa masih mau bertemu denganku? Tracy bertanya dengan suara pelan. Daniel tidak menjawab, hanya lanjut mengemudi. Melihat Daniel tidak menggubrisnya, Tracy juga tidak bicara lagi, dia bersandar di kursi dan memejamkan matanya. Tidak lama kemudian, dia malah tertidur. Kali ini, Daniel langsung menuju tempat parkir Hotel Phoenix. Di sana, manajer hotel sudah menunggunya dan mengatakan bahwa segalanya sudah diatur dengan baik. Daniel menggendong Tracy dan naik ke atas. Di dalam lift, Tracy tersadar dan membuka matanya sedikit. Sal melihat Daniel, Tracy mengulurkan tangannya memeluk leher Daniel, lalu membenamkan wajahnya di leher pria itu dan lanjut tidur. Sesampainya di kamar, Daniel membaringkannya ke atas ranjang. Melihat Tracy mengenakan sandal rumali, dia sungguh kehilangan kata-kata, dia langsung membuangnya ke dalam tempat sampah, lalu menyelimuti wanita itu. Daniel masuk ke kamar mandi. Saat keluar, Tracy sudah tertidur lelap, meringkuk di balik selimut bagaikan seekor udang, membuat dirinya terlihat seperti bola. Daniel duduk di sora sebelah tempat tidur. Sambil menikmati anggur yang sudah disiap Kyle sejak awal, dia menatap Tracy, terlihat perasaan rumit di matanya. Sebenarnya, dia juga bertanya pada dirinya sendiri. Dia begitu sibuk, mengapa masih mau bertemu dengan wanita ini? Dia tidak tahu alasannya. Hanya saja, jika tidak melihatnya, dia tidak bisa makan dan tidur dengan baik, hatinya terasa sangat kosong. Hanya dengan bertemu dengan wanita ini, hatinya baru tenang. Meskipun tidak melakukan apapun dan hanya menatapnya dalam diam seperti ini, dia juga sudah merasa sangat puas. Sepertinya Tracy benar-benar terlalu lelah, dia tidur dengan sangat nyenyak, seolah-olah tidak menyadari bahwa Daniel berada di sampingnya, sama sekali tidak memedulikannya. Dengan cepat, sebotol anggur sudah diminum sampai hampir habis. Daniel pun meletakkan gelas anggurnya, lalu berdiri dan naik ke atas ranjang. Lengannya yang panjang diselipkan ke bawah leher Tracy, menarik wanita itu masuk ke dalam pelukannya dan wajahnya disandarkan di dada bidangnya, kemudian dia sendiri pun tertidur dengan puas. Tracy bagaikan bayi yang tertidur dengan nyenyak. Karena terbiasa, dia mengelus-keluskan kepalanya ke dalam pelukan Daniel, wajahnya bersandar di leher pria itu, dan menghirup aroma tubuhnya. Daniel merasa tersentuh karena gerakan kecil Tracy, dia pun menciumnya, tetapi wanita itu malah menggelengkan kepala dengan manja, lalu membenarkan wajahnya di dadanya, tidak membiarkan Daniel menciumnya. Daniel pun menyerah karena tak berdaya. Dia mengelus-elus punggung Tracy dengan pelan, lalu memejamkan mata dan tertidur. Meskipun tubuhnya membara dan hatinya bergejolak kuat, tetapi dia tidak melakukan apa-apa terhadap Tracy. Malam ini, kedua orang itu tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan dan tertidur dengan sangat nyenyak. Di tengah malam, tiba-tiba Tracy tersadar. Dia membalikkan badan dan mengambil ponselnya yang ada di samping bantal, lalu melihat jam, ternyata masih subuh. Tracy pun bernapas lega. Saat dia menoleh dan melihat Daniel yang sedang tertidur nyenyak, dia Inky ngecup matanya. Kemudian, dengan hati-hati Din menyingkirkan lengan Prin itu, bersiap bangun. Mau kemana? Daniel menariknya kembali, membawanya masuk ke pelukannya dengan semakin erat. Bab 435, sudah waktunya aku pulang ke rumah. Tracy berkata dengan pelan, aku sudah berjanji akan pulang, membuat sarapan untuk anak-anak. Bagaimana dengan sarapanku? Daniel menyipitkan matanya dan menatap Tracy. Aku akan menyuruh manajer mengantarkannya padamu. Tracy mengecup dahi Daniel, penampilan pria itu yang masih tidak terlalu sadar, terlihat seperti anak kecil, sangat menggemaskan. Tidak mau. Daniel mengangkat kedua tangan Tracy ke atas, lalu membalikkan tubuhnya, aku mau meinakanmu. Tidak boleh. Tracy masih belum mulai berbicara, Daniel sudah menciumnya. Daniel sudah menahan diri sepanjang malam, akhirnya wanita ini bangun, maka dia tidak ingin melewatkan kesempatan lagi. Saat berada di bawahnya, tubuh Tracy terasa sangat lemas, dia menggerakkan tubuhnya dengan pelan, sambil memejamkan matanya dan menikmati ciuman pria itu.
Tubuhnya sepertinya dihipnotis Old Danichi, sama sekali tidak mendengar perkataannya sendiri, malah sebaliknya menjadi budak pria ini. Asalkan pria ini mengelus tubuhnya, maka dia pun menjadi tidak tahan. Suara napas yang terengah-engah bagaikan binatang buas, serta suara kerangan seekor kucing kecil, seperti lantunan musik yang menggema di seluruh kamar itu. Dua orang yang saling bersentuhan dan mendekap dengan erat, keindahan dari momen intens itu, saling mencintai dan tidak ingin melepaskan, serta tidak bisa dihentikan. Adegan percintaan mereka berlangsung sangat lama, hingga cahaya mentari pagi masuk dari celah jendela dan menyinari tubuh kedua orang itu yang saling bertaut, barulah Daniel mendapatkan kepuasan. Dia pun menindih tubuh Tracy dan tertidur lelap. Tracy mengambil ponselnya dan melihat jam, sudah pukul 5.30. Dia mendorong Daniel dengan hati-hati, lalu membalikkan badan dan turun dari ranjang. Mau kemana? Daniel lengkurap di atas ranjang, jelas-jelas malahnya terpejam, Iapi malah masih bisa bertanya pada Tracy. Pergi mandi. Tracy masuk ke kamar mandi dan mandi sebentar, lalu buru-buru berpakaian. Dia menghampiri ranjang dan mengecup Koning Danichi, aku harus pulang, aku sudah berjanji akan membuatkan sarapan untuk anak-anak. Kamu tidurlah lagi. Selesai bicara, dia pun hendak pergi. Namun, tangannya malah ditarik Old Daniel, aku antar. Tidak perlu, kamu tidurlah lagi, aku bisa pulang naik taksi. 10 menit. Dalam sekejap, Daniel turun dari ranjang dan langsung masuk ke kamar mandi. Tracy sedikit tak berdaya, juga ada sedikit perasaan bahagia. Pria itu sangat mengantuk, tapi masih ingin mengantarnya pulang. Jika ini bukan cinta, maka apa? Tracy tidak ingin membuang waktu, dia pun memanfaatkan waktu untuk masuk ke kamar mandi dan melakukan perawatan wajah. Saat dia baru selesai, Danik juga keluar dari kamar mandi dan sudah rapi. Dia mengambil kunci mobil, berjalan menghampiri dengan langkah besar, ayo. Apa kamu tidak ngantuk? Tracy menatapnya, mata pria ini memang sedikit merah, sepertinya tidak tidur dengan baik belakangan ini. Tidak, Daniel mendorong Tracy keluar dari kamar, lalu merangkul pundaknya, serta mengelus-kelus rambutnya dengan sikap meremehkan, si pendek. Tracy memutar bola matanya, tetapi malah dengan patuh menyandarkan tubuhnya di pelukan Daniel. Bibir Daniel menyunggingkan senyuman yang menggoda. Dia sangat menyukai hal ini, pasangan kekasih seperti orang biasa. Ini juga cukup baik. Saat mobil sudah sampai di depan komplek Jalan Bahagiano. Waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi. Daniel memijat pelipisnya, juga menguap, apa harus pagi ini? Tracy menatap Daniel. Pria ini tetap terlihat sangat tampan meski sedang menguap. Hari ini aku mau buat bakpao berbentuk babi dan ketan isi daging ayam untuk anak-anak, juga mau merebus sup untuk Bibi Juni. Semua ini memerlukan waktu. Kamu pulanglah tidur lagi, terlihat sangat lelah. Aku lapar. Daniel mengelus wajah Tracy, tidak pernah makan masakanmu. Hihihi. Tracy terkikik sambil menghindarinya, kelak, saat ada kesempatan. Daniel merasa sedikit tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku pergi dulu, kata Tracy sambil membuka sabuk pengamannya. Daniel ingin menciumnya, tetapi dia malah langsung turun dari mobil. Daniel pun mematung di sana, sungguh tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Tracy utlak niknya dari apa-apa, dia masih melambaikan tangan ke arah Daniel, lalu dengan cepat berlari masuk ke komplek rumahnya. Melihat bayangan Tracy yang menjauh, lalu melihat lampu di lantai 6 menyala, Danichi tahu bahwa wanita itu sudah sampai di rumah. Dia pun menyalakan mesin mobilnya dan melaju pergi, pada saat bersama, dia menyalakan ponselnya dan mencelepon Rian. Bab 436 Tracy pulang ke rumah dengan langkah perlahan, ia mengenakan celemeknya, lalu mulai menyibukkan dirinya di dapur. Lah harus menyiapkan sarapan dengan tangannya sendiri untuk anak-anak dan juga mengantarkan sup yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk Bibi Juni. Bibi Juni suka minum sup, namun akhir-akhir ini ia sangat sibuk, hingga tidak ada waktu untuk memasaknya. Hari ini, Tracy bangun lebih pagi, jadi ia bisa memasaknya. Jam 7.00, dari luar terdengar bel pintu berbunyi, Carlos Liendak membukakan pintu, namun ia menyadari di dapur ada pergerakan, ia langsung berlari melihat ke dapur, lalu berteriak kaget, Mami. Pagi, Carlos. Tracy menunjukkan senyum manis padanya, bukakan pintu untuk kakak perawat dulu, sarapan pagi sebentar lagi akan selesai. Iya, Carlos secepatnya berlari membukakan pintu, ketiga perawat berjalan masuk hendak membuatkan mereka sarapan pagi. Carlos berkata dengan bangga, mamiku sedang membuat sarapan pagi, sebentar lagi selesai. Malam hari, mamimu bekerja sampai malam, pagi masih harus bangun menyiapkan sarapan, pasti sangat lelah, para perawat berkata, aku akan membantunya. Tidak apa-apa, mami sudah mau selesai, kakak perawat tolong bantu Charles dan Carla mandi, lalu berganti pakaian saja. Carlos benar-benar bersikap seperti seorang kakak. Baik, setelah Charles dan Carla bangun, mengetahui maminya sudah membuatkan sarapan kesukaan mereka, mereka sangat senang. Keduanya mandi lebih cepat dari biasanya, duduk di meja makan, dan dengan bersemangat menunggu sarapan yang disiapkan Tracy. Tracy diajarkan masak oleh Bibi Juni,
hanya saja ketika Bibi Juni ada, ia jarang memasak. Sekarang saat Bibi Juni sakit, ia kembali mendalami kemampuan ini, ia pun belajar memasak. Aduh, bakpao babi yang Mami buat bentuknya tidak sebagus buatan nenek. Tracy membawa bakpao babi itu ke meja makan, dengan sedikit rasa bersalah. Sepertinya sedikit aneh. Benar, babinya tidak punya hidung. Carla memandangi bakpao babi yang aneh itu dan tersenyum kaku, seperti babi kecil yang cacat. Tracy tidak bisa menahan tawanya, maaf, Mami akan latihan lagi, kedepannya Mami akan buatkan yang lebih baik lagi. Tidak apa-apa, babi kecil cacat juga seekor babi. Charles menjepit sebuah bakpao babi dengan sumpitnya, lalu menggigitnya. Bagaimana? Enak? Tracy bertanya dengan cepat. Asin sekali. Charles tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan bakpao itu dari mulutnya, lalu dengan lahap minum susu. Mami, apa Mami salah memasukkan gula jadi caram? Hah? Tracy secepatnya mencicipi bakpao itu, lalu wajahnya memerah canggung, sepertinya iya. Tidak apa-apa, kita masih bisa makan nasi ketan ayam. Charles seksepatnya membeklanya. Cepat cicipi ini Mami yang buat sendiri. Carla buru-buru menggunakan garpunya mengambil sedikit nasi ketan ayam dan mencicipinya. Kemudian seluruh wajahnya berkerut, Mami, nasi ketan ayamnya belum matang. Hah? Benarkah? Tracy secepatnya melihat nasi ketan itu, benar-benar belum matang, di dalam. Daging ayamnya masih ada darah. Tidak apa-apa, aku akan memasaknya sebentar lagi. Kakak perawat secepatnya memasukkan nasi ketan itu ke dalam tungku dan memasaknya kembali. Makan bubur seharusnya tidak masalah. Tracy secepatnya menuangkan bubur kece masing-masing mangkok, satu orang satu. Iya, buburnya enak. Carla pada akhirnya dapat menikmati sarapan yang normal, dengan senang ia berkata, enak sekali. Betul, tidak terlalu asin dan matang. Charles menambahkan sepatah kata. Tracy menutupi wajahnya, ia ingin mencari lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Makan bubur saja pasti tidak akan kenyang, aku gorengkan beberapa telur untuk kalian. Kakak perawat kembali sibuk. Aku bisa masak pancake sayur, aku akan secepatnya memasaknya untuk kalian, masih keburu. Terima kasih, Kakak. Ketiga anak ini benar-benar tahu sopan santun. Carla dengan tulus menghibur Tracy, tidak apa-apa, Mami, sudah banyak kemajuan, setidaknya ada satu makanan yang bisa dimakan, sebelumnya bahkan masak bubur saja gagal. Karena sekarang buburnya dimasak menggunakan penanak nasi, jadi tidak mungkin gagal. Charles menghabiskan semangkuk bubur, lalu menambahkan sepatah kalimat, Mami, kedepannya Mami masak 3 masakan yang Mami kuasai saja, lebih aman. Bab 437, iya, ayam kola, tumis daging sapi dan tumis bok choy buatan Mami sangat knak. Carlos menghibur Tracy, sup telur tomat dan sup rumput laut buatan Mami juga knak. Baiklah, terima kasih pengertianmu, sayang. Tracy tidak tahu harus tertawa atau menangis, memang sebenarnya ia hanya bisa memasak beberapa masakan itu. Sarapan pagi sebelumnya semua disiapkan oleh Bibi Juni. Bibi Juni yang membuat bakpao dan nasi ketan ayam, hanya dengan mengukusnya, ia sudah dapat memakannya. Namun hari ini, ia yang mengerjakan semuanya dari awal sampai akhir, sehingga masakannya menjadi benar-benar gagal. Sepertinya ia harus banyak berlatih lagi. Setelah ketiga anak itu selesai sarapan, Tracy secepatnya menyiapkan tas sekolah mereka. Carlos membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan curiga, Mami, apa yang Mami lakukan? Kalian kan harus pergi sekolah. Tracy berkata dengan tersenyum, hari ini Mami akan mengantarkan kalian ke sekolah. Tapi hari ini hari Minggu. Charles menatapnya dengan tatapan kosong. Tracy tercengang. Kemarin Sabtu, hari ini Minggu, bagaimana bisa ia tidak ingat? Nona Tracy, Anda terlalu lelah jadi tidak mengingat hari. Perawat berkata dengan tersenyum, hari ini Charles akan pergi ke rumah sakit untuk konsultasi lanjutan, Tuan Besar juga akan datang. Kami hari ini akan pergi menemani Charles, setelah dari rumah sakit, Kak akan membawa kami bertamu ke rumahnya. Carlos berkata dengan sungguh-sungguh, Mami hari ini istirahat saja di rumah, nanti malam kami akan bawakan makanan yang lezat. Tidak perlu bawakan makanan, masih ada banyak makanan di dapur, Mami akan masak sendiri. Tracy menasehati mereka dengan lembut, sebentar lagi Mami akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi Juni, setelah itu Mami akan pulang dan beristirahat. Malam nanti Mami harus pergi kerja. Baiklah, jaga diri Mami baik-baik. Ketiga anak itu memeluk Tracy, lalu menciumnya. Tidak lama kemudian, Tuan Besar menelepon, ia sudah sampai di bawah sedang menunggu mereka turun. Carlos mengatakan bahwa ketiga perawat akan menemani mereka turun, sehingga kakek tidak perlu bersusah payah naik ke atas menjemput mereka. Sebenarnya ini hanya untuk menjaga maminya, jika tidak, maminya harus bersembunyi lagi. Dokternya Charles sudah menunggu mereka di depan pintu, ketiga perawat merapikan barang, lalu membawa anak-anak keluar. Tracy melambai-lambaikan tangan kepada mereka, melihat ketiga anaknya tampak bahagia, ia menjadi emosional. Dulu anak-anak sangat menempel dengannya, malam hari jika ia belum pulang, anak-anak pasti akan kecewa. Sekarang dengan Tuan Besar yang merawat mereka,
anak-anak jadi tidak terlalu mencimpel lagi dengannya. Tidak peduli ia bekerja di malam hari atau bekerja di siang hari, mereka semua bisa ngerti. Tuan Besar tidak hanya mempersiapkan pengobatan bagi anak-anak, tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, bahkan ia juga mengatur kegiatan akhir minggu dengan sempurna. Namun, ia sebagai seorang ibu, tetap merasa khawatir. Sebenarnya semakin dekat anak-anak dengan Tuan Besar semakin bagus, meskipun mereka tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya, namun bagaimanapun darah lebih kental dari air, keintiman hubungan sedarah tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya di masa depan, maka anak-anak masih punya seseorang untuk diandalkan. Jadi, Tracy sama sekali tidak menentang hubungan anak-anak dengan Tuan Besar. Tracy membersihkan dapur, makan sedikit, lalu tidur sebentar. Saat ia terbangun di siang hari, sup sudah selesai dimasak, ia lalu menumis beberapa sayur, menuang sup ke dalam termos, memanggil taksi, lalu pergi ke rumah sakit kasih. Bibi Juni sedang menonton TV dari atas ranjang, perawat membawakan makanan, namun ia tidak memiliki selera makan. Tepat pada saat ini, Tracy masuk, Bibi Juni. Nona, kamu datang? Bibi Juni melirik Tracy, senyum cerah bersinar di wajahnya, bukannya aku memintamu untuk tinggal di rumah menjaga anak-anak, mengapa datang? Anak-anak pergi ke rumah sakit untuk konsultasi lanjutan, segerombolan perawat menemani mereka pergi, aku tidak perlu ikut. Tracy mengeluarkan sup dan lauk-lauk yang sudah dimasaknya, menaruhinya di atas meja, ia berkata sambil tertawa, aku membuatkan sup, juga lumis daging sapi yang Bibi sukai, masih ada nasi jagung. Bab 438, Terima kasih, Nona. Bibi Juni melihat tata hidangan makanan yang begitu baik dan tersenyum. Anak-anak bilang kemampuan memasakmu kini banyak peningkatan, sebelumnya aku tidak percaya, namun setelah aku melihat lata hidangan sup dan sayuran ini, ternyata yang mereka katakan benar. Hahaha, aku gagal membuat sarapan pagi ini. Tracy sedikit malu menceritakan tentang sarapan tragis tadi pagi. Bibi Juni tertawa terbahak-bahak mendengarkan ceritanya, ia dengan sabar mengajarkan Tracy bagaimana cara membentuk bakpao babi, bagaimana memasak nasi ketan ayam. Tracy mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ia mencatat dengan menggunakan ponselnya, ia bersumpah besok akan membuat sarapan pagi yang layak untuk anak-anak. Bibi Juni menatapnya dengan perasaan loga, sebelumnya saat aku sakit, aku sangat khawatir. Jika tidak ada aku di rumah Li, Nona pasti kelelahan, tidak ada yang menjaga ketiga anakmu. Namun, melihatmu bisa mengatur hidup dengan baik seperti ini, aku lega. Tidak, aku masih tidak bisa mengaturnya dengan baik, ia menarik lengan Bibi Juni dan memeluknya dengan manja, aku dan anak-anak ingin Bibi cepat pulih dan pulang ke rumah secepat mungkin. Oke, Bibi Juni menganggukkan kepala, setelah aku sembuh, aku akan secepatnya pulang. Hari ini aku sudah bertanya pada Dokter Lily, dia bilang, selalu setengah bulan lagi, aku baru bisa pulang. Baiklah, kami akan menunggu Bibi. Tracy tahu yang dipikirkan Bibi Juni, jika ada orang yang merasa membutuhkannya, ia baru bisa memiliki harapan. Nona tidak makan, mari kita makan bersama, oke. Kedua orang ini baru saja mulai makan, tiba-tiba dari luar terdengar suara amarah, kenapa kamu menghentikanku? Apa kamu tidak tahu aku siapa? Pergi dari hadapanku. Tubuh Tracy gemetar, suara ini, terdengar tidak asing. Nona Linda, apa Anda datang mencari Dokter Lily? Aku akan memanggil. Aku tidak mencari Dokter Lily, tidak perlu memanggilnya. Percakapan itu diiringi suara langkah kaki mendekat, dalam sekejap, ia berjalan masuk ke dalam kamar pasien dengan angkuh. Tracy menoleh, ia mengerutkan kening, untuk apa dia datang ke sini? Ternyata benar kau di sini. Linda menatap Tracy dengan dingin, jika aku tidak sengaja tahu. Pembantumu di tempat Lily, aku tidak akan bisa menemukanmu. Ada apa? Mari kita bicarakan di luar. Tracy meletakkan peralatan makannya, lalu bangkit berjalan pergi. Ia tidak ingin mengganggu Bibi Juni, ia tahu Linda kesini untuk mencari perkara dengannya. Kenapa harus di luar? Linda tertawa dingin mengejek, takut orang tahu kejelekanmu, ya. Di sini adalah kamar pasien, bukan tempat untuk berbuat keributan. Tracy mengerutkan kering, jika ada masalah yang ingin kamu bicarakan, apa tidak bisa dibicarakan secara pribadi? Aku mau bicara di sini. Linda Ineng gertakkan giginya dengan marah, aku ingin seluruh dunia tahu, bahwa wanita tidak tahu diri ini telah merebut suami orang lain. Siapa kamu? Wajah Bibi Juni menjadi pucat, karena marah melihat Nona diusik, kamu jangan sembarangan bicara, jangan memfitnah nonaku yang polos. Polos. Dia polos. Linda seperti mendengar lelucon terlucu sedunia, nenek tua, apa kamu tidak tahu, Tracy ini seorang wanita simpanan, dia telah merebut suamiku. Kamu sembarangan bicara, tidak mungkin. Bibi Juni berteriak dengan marah, Nona kami adalah seorang wanita baik-baik, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Wanita itu tidak tahu malu, dia seorang pelacur. Linda memaki dengan marah, pertama-tama dia merayu Stanley, membuat orang lain bercerai, lalu dia merayu Victor, sekarang dia merayu suamiku. Suamimu. Tracy akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan membalasnya, apa Daniel sudah menikah dengan Inu? Sudah menjadi suamimu.
Sebentar lagi kami akan bertunangan. Sebentar lagi, artinya belum bertunangan, kan? Tracy memotong perkataan Linda, dengan marah berkata, terlebih lagi, dia bersamaku lebih dulu, jika kamu mau mengatakan wanita simpanan, maka kamulah wanita simpanan itu. Dasar pelakel, Linda sangat marah, lalu menamparkan wajah Tracy dengan keras. Tracy yang berada dalam posisi tidak siap, tubuhnya terhuyung-huyung, ia hampir terjatuh. Bab 439, kamu berani menamparkan nonaku. Bibi Juni sangat marah, ia mengambil kotak makan di depannya, lalu melemparkannya ke arah Linda. Linda menghindar, kotak makan itu tidak mengenainya, namun sup panas itu terciprat mengenai tubuhnya, ia berteriak kepanasan, dengan marah berkata, kamu nenek tua, kamu berani mekuanku. Aku melawanimu memang kenapa? Kamu tidak tahu tata krama, aku menggantikan orang tuamu mengajarkan tata krama kepadamu. Bibi Juni berdiri dari ranjang pasien, lalu berjalan membopong Tracy. Masuk. Linda geram menunjuk Bibi Juni dan memberikan perintah kepada pengawalnya, bawa dia ke hadapanku. Kedua pengawal berjalan masuk, bersiap-siap membawa Bibi Juni. Tracy langsung melindungi Bibi Juni, jangan coba-coba menyentuhnya. Memang kenapa kalau aku menyentuhnya? Linda bergegas maju dan mendorong tubuh Bibi Juni. Bibi Juni terlepas mengenai ranjang pasien, lalu terjatuh ke atas lantai, jarum infus yang ada di lengannya menusuk lebih dalam ke dalam daging, dalam sekejap, lengannya mengeluarkan darah segar. Darah di dalam kepala Tracy mendidih melihat kejadian ini, ia langsung menamparkan wajah Linda dengan ganas. Plak, suara tamparan yang sangat keras terdengar. Linda tidak bercaksi sama sekali, lebih tepatnya, ia tidak menyangka Tracy berani menamparnya. Lah tercengang, wajahnya memerah, bekas tamparan merah muncul di wajahnya. Kamu berani menamparku. Linda membelalakkan matanya, meraung dengan kencang, akan kubunuh kamu. Ia berkata sambil berlari ke arah Tracy, hendak memukulnya. Jangan sentuh nona kami. Bilvi Juni berlari melindungi Tracy. Kedua pengawal itu menarik tubuh Bibi Juni, berat tubuh Bibi Juni tidaklah ringan, mereka berjuang mati-matian untuk menariknya. Lepaskan dia. Tracy hendak menyelamatkan Bibi Juni, namun rambutnya ditarik oleh Linda. Tracy tidak mau kalah, ia bertikai dengan Linda. Masuk dua pengawal dari luar yang dengan cepat menahan Tracy, memutar kedua tangannya di belakang punggungnya. Cari mati kau, pelacur. Linda mencerahkan tangannya hendak memukul Tracy. Hentikan. Sebuah suara penuh amarah terdengar. Linda dalam sekejap berhenti, ia menoleh, dengan terkejut berkata, ayah. Kenapa bisa ada di sini? Lepaskan mereka. Johnson memberi perintah dengan tegas. Beberapa pengawal itu ikhlas melepaskan tangan mereka, lalu mundur. Nona, Bibi Juni membopong tubuh Tracy, Nona tidak apa-apa, kan? Tracy menatap luka di punggung tangan Bibi Juni, kulit punggung tangannya robek karena jarum suntik, daging punggung tangannya terlihat, darah segar mengalir keluar. Hati Tracy sakit seperti tersayat pisau, ia menggenggam tangan Bibi Juni, sekujur tubuhnya gemetar. Keluar. Johnson mengerutkan kening, ayah. Keluar dari sini. Johnson mengerutkan kening menatap Linda. Linda tidak mau kalah, ia menunjuk-nunjuk Tracy dengan marah, tunggu aku. Lalu, ia pergi dengan marah. Berhenti. Tracy menghentikannya. Linda menghentikan langkah kakinya, membuka mulutnya hendak memaki orang. Johnson maju selangkah dan membungkuk dalam-dalam kepada Bibi Juni dan Tracy, sungguh maaf, aku pasti akan memberikan penjelasan terkait hal ini. Ayah. Mata Linda melebar tak percaya, kenapa minta maaf padanya? Apa ayah tidak tahu wanita jalang ini? Dia. Diam. Johnson sama sekali tidak membiarkan Linda berbicara. Linda hampir gila karena marah, ia langsung berjalan keluar. Kalian juga pergilah. Johnson memerintahkan. Pengawal-pengawal itu keluar dan menunggu di luar. Pintu kamar pasien tertutup. Johnson kembali membungkukkan badan meminta maaf kepada Bibi Juni dan Tracy, anak perempuanku terlalu dimanjakan jadi seperti itu. Sekali aku kembali, aku Dasli, Qin memarahinya. Tenang saja, kedepannya ia tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku benar-benar ingin minta maaf untuk hal yang terjadi hari ini, Maasi. Setelah selesai mengatakan itu, ia memutar badannya, lalu pergi. Sikapnya begitu tulus, Tracy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat Johnson berjalan ke pintu, ia tiba-tiba menoleh ke arah Tracy dan bertanya dengan lembut, apa nama ayahmu James, bersambung.